Halo, selamat berjumpa kembali sobat-sobatku yang setia, sebangsa dan setanah air. Jumpa kembali dengan saya, David Santosa SE dari Kota Pekalongan. Sobat-sobatku semuanya, kita sudah mendengar bahwa muncul kembali virus baru, yaitu tipe Omicron, ya, varian baru dari virus corona atau COVID-19. Nah, sobat-sobatku semuanya, tentu ada rasa kekhawatiran tersendiri di dalam diri kita masing-masing dengan adanya virus yang terbaru ini, varian baru ini. Wajar jika kita mengalami hal-hal yang sesuatu yang tidak enak. Setelah kemarin beberapa bulan yang lalu, ya, sepanjang hampir 2 tahun ini kita didera dengan virus tersebut, sehingga mengakibatkan hampir sebagian besar aktivitas kita lumpuh, ya. Dengan adanya PPKM, ya, pembatasan kemarin itu PPKM level 4 dan segala macam, itu membuat kita semua dalam kondisi yang tidak enak dan tidak nyaman. Bahkan banyak dari pelaku-pelaku ekonomi, pelaku-pelaku bisnis yang terpaksa harus menutup bisnisnya gara-gara memang tidak bisa dilanjutkan kembali, berhubung dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang seperti buah simalakama bagi kita semua, ya. Diikuti berbahaya, tidak diikuti juga berbahaya bagi kelangsungan perekonomian kita semua. Ya, sobat-sobatku semuanya, dengan adanya virus yang terbaru yang ditemukan, ya, pertama kali dijumpai yaitu di pekerja di Wisma Atlet, ya, Wisma Atlet, di mana karantina bagi mereka yang datang dari luar negeri dan karantina bagi mereka yang sudah terjangkit positif COVID-19 ini. Dari 3 pekerja yang dijumpai terdeteksi terpapar, setelah diadakan pemeriksaan lanjutan, 1 dinyatakan positif terpapar Omicron. Nah, sobat-sobatku semuanya, varian terbaru ini sudah viral, ya, sudah diberitakan berbagai macam berita, ya. Bahkan pemerintah sendiri juga sudah menyatakan bahwa virus ini virus yang paling gampang dan paling cepat penularannya. Nah, saudara-saudaraku semuanya, sobat-sobatku semuanya, tentu dengan adanya berita-berita seperti ini mengkhawatirkan kita, ya. Baru kemarin beberapa waktu yang lalu, sekolah-sekolah, anak-anak kita baru bisa mengikuti pembelajaran tatap muka secara bersama-sama di sekolah, dan itu pun masih dibatasi baik jamnya maupun jumlah siswa yang hadir. Terpaksa masih harus digilir untuk mencegah perkembangan dari COVID-19 di negara kita. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan, jeripayah pemerintah sudah menghasilkan sesuatu yang positif bagi kita di masyarakat, ya. Pembatasan-pembatasan sudah mulai dibuka, aktivitas sudah mulai normal kembali, walaupun seperti tadi saya katakan bahwa ada beberapa bagian dari masyarakat ini yang harus mengalami sesuatu yang tidak enak, terutama dalam bidang perekonomian rumah tangganya. Nah, sekarang dengan adanya virus ini, varian baru ini, apakah kita nanti akan menghadapi hal yang serupa seperti yang kemarin? Tentu kita semua berharap tidak. Dan kita semua berharap supaya perkembangan yang baru-baru ini, yang dimana pemerintah sudah berhasil menekan seluruh perkembangan COVID-19 sehingga negara kita bisa dikatakan dalam kategori yang aman, walaupun tidak semua warga negara masyarakat tervaksin COVID-19, sehingga masih beberapa persen warga masyarakat yang belum divaksin atau belum menerima vaksin karena beberapa alasan. Ada yang takut kena jarum suntik, ya. Ada yang takut karena berita-berita di media sering mengatakan habis divaksin ternyata malah sakit lah, ternyata malah kena apalah, gejala apalah. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya tidak perlu terjadi jika kita memiliki edukasi atau kita memiliki
pengetahuan atau kita memiliki berita-berita yang benar, positif dan bagus untuk bisa kita kembangkan dan kita teruskan kepada masyarakat di sekitar kita. Vaksin sangat penting. Ya, kita sudah mengenal semuanya, ada beberapa tahap vaksin pertama dan tahap vaksin kedua. Ya, ada beberapa juga jenis dari vaksinnya, ada Sinovac, ada yang lain-lainnya. Nah, sobat-sobatku semuanya, anjuran dari pemerintah termasuk dari anjuran Bapak Jokowi, Presiden kita, nanti pada bagian akhir video ini akan saya sambungkan videonya, ya. Beliau mengatakan yang belum divaksin segeralah datangi ke fasilitas-fasilitas kesehatan di mana di situ diadakan Anda boleh meminta untuk divaksin agar penularan bisa dicegah. Ya, walaupun sudah divaksin bukan berarti Anda bebas 100%, tetapi minimal bisa menghambat karena imunitas tubuh Anda terjaga. Nah, sobat-sobatku semuanya, bagaimana cara supaya kita tidak tertular dengan cepat atau tidak menularkan atau bahkan jangan sampai varian Omicron ini mengenai kepada diri kita masing-masing. Yang pertama tentu jelas sekali, pertahankan protokol kesehatan secara mandiri. Apa itu? Gunakan masker, ya, cuci tangan setelah Anda bepergian dari luar rumah sebelum Anda masuk rumah, atau bahkan lebih bagus lagi, segeralah mandi, bersihkan tubuh Anda. Karena ditakutkan pada saat Anda di luar, debu dan virus-virus ada yang menempel pada bagian-bagian tubuh Anda yang bisa menyebabkan Anda sakit dan bisa menyebabkan anggota keluarga Anda pun juga tertular. Nah, kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah jaga jarak, ya, jangan berkerumun, jangan bergerombol, yang sering sekarang sudah mulai kelihatan di minimarket tertentu, yang dalam jam-jam tertentu banyak konsumen yang datang karena untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Di situ pada saat antri ke kasir sudah tidak ada jarak lagi dan bahkan bergerombol. Jadi mohon untuk pengelola dari minimarket ataupun supermarket, modern market yang lain, mulai kembali untuk menjaga jarak dari konsumen Anda. Tolong atur supaya sebisa mungkin konsumen terlayani dengan baik dan tidak menjadi sumber atau menjadi tempat penularan pada saat antrian tersebut. Bisa di minimarket tersedia beberapa komputer atau beberapa mesin kasir. Mungkin bisa dengan cara dimulai diaktifkan semuanya sehingga antrian terpecah. Itu untuk cara-cara awal bagi kita untuk menanggulanginya. Nah, sobat-sobatku semuanya, masker ada banyak jenis. Masker ada banyak jenis dan ada beberapa yang direkomendasikan oleh beberapa ahli kesehatan bahwa masker-masker tersebut kurang bagus untuk bisa mencegah. Nah, di sini saya memegang beberapa masker, ya, beberapa masker yang saya pegang. Ini mungkin bisa nanti akan saya buka, bisa menjadi contoh, ya. Yang pertama saya pegang adalah masker KN95. Ini yang biasa dan yang sudah dijual banyak di tempat-tempat toko-toko, mal-mal, minimarket, bahkan pedagang-pedagang di jalan juga sudah mulai menjualnya. Gunakanlah masker KN95 yang standar. Saya katakan yang standar, ya, yang standar. Nah, ada tipe seperti ini yang menggunakan katup atau menggunakan ada lingkaran di sini. Karena apa? Karena beberapa dari masyarakat kita cenderung jika menggunakan masker mengatakan bahwa nafasnya itu terasa pengap atau sesak, sehingga mereka membutuhkan saluran udara supaya bisa masuk, menghirupnya supaya gampang. Jadi di sini ada katup, ada lingkarannya yang ada lubang udaranya. Nah, menurut ahli kesehatan, hal ini tidak dianjurkan untuk digunakan agar tidak untuk virus varian Omicron supaya bisa tertanggulangi. Jadi masker tipe KN95 ada yang modelnya menggunakan katup, sebaiknya jangan Anda gunakan lagi. Seperti apa? Nanti akan saya tunjukkan gambarnya setelah saya menjelaskan masker-masker yang ini. Nah, masker berikutnya yang saya pegang adalah tipe KF94 seperti ini, ya, sobat-sobatku semuanya, ya. Seperti apa bentuknya? Akan saya buka masker ini.
Bentuknya adalah seperti ini. Ya. Tetap sama, di sini ada kawat pelindungnya untuk menempelkan ke hidung. Nah, pada saat ini digunakan maka kita akan terlindungi rapat ya. Nah, seperti ini. Masker ini sudah memenuhi standar dan bisa digunakan. Nah, berikutnya ada lagi saya menggunakan membawa juga masker tipe apa ini namanya nih, saya nggak begitu jelas karena tidak tertulis. PM 2,5 di sini tertulisnya. Maskernya seperti ini, hampir mirip dengan KN95 seperti ini ya. Ada yang warna putih, ini kebetulan saya pegang yang warna biru muda ya. Masker-masker seperti ini yang memang menerima anjuran dari pemerintah dan ahli-ahli kesehatan karena mereka rangkap beberapa rangkap, ada rangkap 3. Ada juga masker KF94 tetapi dengan warna yang berbeda, yaitu warna hitam. Nah, ini sobat-sobatku, ini memang masker ini juga rangkap, memenuhi standar juga, tapi kalau boleh saya katakan, mohon tolong jangan gunakan masker yang berwarna gelap, berwarna hitam. Karena apa? Karena ini cenderung tidak terlihat jika masker ini sudah kotor, kecuali Anda tertib. Anda tertib menggantinya pada saat setiap Anda bepergian, pulang, kemudian Anda buang dan ganti yang baru. Itu boleh, tidak apa-apa. Karena kadang orang-orang menggunakan bisa lebih dari 2 atau 3 kali digunakan. Nah, kenapa? Karena jika masker berwarna putih seperti ini, jika Anda gunakan di luar, pulang kembali, kemungkinan dia warna sudah berubah. Karena apa? Karena debu yang menempel di sini mungkin sudah banyak. Nah, itu tandanya Anda segera, lebih baik menurut saya, segeralah ganti masker yang baru. Walaupun baru sekali Anda pergunakan, tapi akan lebih baik dan lebih aman diganti dengan yang baru. Karena bagaimanapun juga harga masker ini dengan harga kesehatan Anda tetap lebih mahal kesehatan Anda. Jadi tolong gunakanlah masker yang standar dan jangan menggunakan masker yang berwarna gelap, sehingga kotoran atau debu tidak terdeteksi dengan baik. Nah, berikutnya ada masker yang jenis buff. Ya, buff itu akan saya perlihatkan gambarnya nanti di foto ya. Dia adalah masker yang dari spandek ya. Jadi dari leher sampai dengan ke setengah hidung ini. Dan itu menurut ahli kesehatan juga sebaiknya jangan digunakan karena itu adalah masker debu. Ya, dari pihak produsen pun, penjual pun juga mengatakan ini adalah masker debu, anti debu, masker yang digunakan untuk berkendara. Jadi kalau Anda menggunakan masker itu belum memenuhi standar kesehatan untuk mengantisipasi pencegah COVID-19. Kecuali di dalamnya Anda menggunakan masker lagi, baru kemudian masker yang anti debu itu. Nah, itu lebih bagus lagi karena berarti ada rangkap atau masker tipe buff, kemudian depannya adalah masker tipe KN95 atau yang lainnya KF94 dan sebagainya. Nah, ada lagi yang digunakan adalah masker dari kain. Masker dari kain beberapa waktu yang lalu memang bagus, tapi ingat, tetap harus didobel, dirangkap dengan masker yang tipe jenis ini. Tidak dianjurkan hanya jenis kain saja. Karena apa? Karena tipe jenis kain mereka memiliki pori-pori yang lebih lebar daripada masker-masker yang seperti ini yang sudah memenuhi standarisasi kesehatan pada saat diproduksinya. Masker kain kadang-kadang cenderung kita menggunakan sembarangan, dari kain-kain sembarangan ya. Bisa dari kain jenis seperti inilah atau kain lainnya dipotong bagaimana, dan lebih celaka lagi kadang-kadang kita hanya menggunakan sapu tangan saja. Jadi lebih baik jangan gunakan masker dari bentuk kain jika digunakan secara sendirian atau tunggal. Jika Anda ingin menggunakan masker kain, gunakanlah dengan masker kesehatan seperti yang sudah saya contohkan tadi. Nah, sobat-sobatku semuanya, bagaimana selanjutnya untuk mendeteksi apakah kita sudah terkena varian Omicron, ataukah bagaimana supaya kita jangan sampai terkena oleh varian Omicron ini. Berikut video berikut silakan Anda simak yang saya ambil dari media ya, yang dimana oleh media tersebut memang di-sharekan untuk seluruh masyarakat untuk bisa mengetahui ada 10 tanda yang tidak terdeteksi seperti COVID-19 tipe-tipe yang kemarin, varian-varian yang kemarin ya, baik itu varian Delta ataupun yang lainnya.
yang Omikron tidak terdeteksi, tapi ada 10 ciri, ada 10 tanda yang mengharuskan kita berhati-hati jika kita mengalami hal tersebut. Silakan simak video ini baik-baik dan perhatikan sehingga jangan sampai kita terlambat di dalam mencegah. Karena lebih baik kita mencegah daripada kita terlambat kemudian mengobatinya. Silakan perhatikan, saya putarkan video berikut ini. Ini adalah masker KN95 yang berkatup yang tadi saya katakan bahwa ini tidak dianjurkan untuk digunakan karena ada lubang di antara katup tersebut sehingga udara dari nafas kita yang menggunakan ataupun dari udara dari luar akan bisa bebas masuk dan bisa menulari atau bahkan membawa penularan kepada keluarga kita. Yang ini adalah masker buff seperti yang tadi saya katakan bahwa masker ini memang oleh penjualnya pun dikatakan bukan untuk antibakteri atau bagaimana atau bukan masker kesehatan tetapi masker untuk berkendara atau melindungi dari debu. Jadi memang banyak jenisnya dan banyak warna-warna yang menarik, tetapi alangkah baiknya jika masker ini tidak digunakan untuk kita yang bermaksud untuk mencegah penularan dari COVID-19. Itu tadi sudah kita simak semua bagaimana ciri-ciri tanda-tanda jika kita terpapar COVID-19 varian dari Omikron. Nah, sobat-sobatku semuanya, Presiden kita, Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo sudah memberikan siaran persnya agar kita semua jangan panik dan kita semua jangan khawatir boleh, waspada boleh, tapi jangan berlebihan. Karena apa? Karena ketakutan yang berlebihan itu bisa juga menjadi pemicu kita bisa terpapar. Karena apa? Karena dengan kondisi kita ketakutan yang berlebihan, kita akan membuat tubuh kita, imunitas kita justru akan menurun. Ya, jadi jangan terlalu khawatir berlebihan, tetapi tetap waspada. Bagaimana waspadanya? Yaitu tadi menjaga protokol kesehatan secara mandiri kita terapkan. Kemudian yang belum vaksin, silahkan vaksin secepat mungkin. Datangi fasilitas-fasilitas kesehatan, puskesmas terdekat untuk menerima vaksin pencegahan untuk COVID-19 ini. Silakan simak video dari Bapak Presiden kita Insinyur Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana sudah disampaikan Menteri Kesehatan, varian Omikron sudah terdeteksi di wilayah Indonesia. Ini memang tak terelakkan karena salah satu karakter varian ini adalah penularannya sangat cepat. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bersama-sama berupaya sekuat tenaga agar varian Omikron tidak meluas di tanah air. Jangan sampai terjadi penularan lokal. Kita harus berupaya menjaga situasi di Indonesia tetap baik,
kita pertahankan jumlah kasus aktif agar tetap rendah, tingkat penularan kita awasi agar bertahan di bawah 1, jangan sampai itu melonjak lagi. Waspada penting, tapi jangan perkembangan ini membuat kita panik. Sejauh ini varian Omikron belum menunjukkan karakter yang membahayakan nyawa pasien, terutama pasien-pasien yang sudah mendapatkan vaksin. Oleh sebab itu, saya meminta semua warga yang belum mendapatkan 2 kali vaksin, apalagi yang sama sekali belum divaksin, segeralah mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin. Meski situasi di dalam negeri sudah mendekati normal, saudara-saudara semuanya, jangan kendor menerapkan protokol kesehatan. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dan untuk pemerintah daerah, saya minta agar testing dan tracing kontak erat digencarkan lagi, ditingkatkan lagi. Terakhir, saya minta seluruh warga maupun pejabat negara untuk menahan diri tidak bepergian ke luar negeri, paling tidak sampai situasi mereda. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat-sobatku semuanya, sebangsa dan setanah air, semua sudah jelas. Semoga video ini bisa membantu di antara pendengar dan penyimak dari video saya ini. Sekali lagi, janganlah Anda terlalu khawatir. Dan sudah diberitakan beberapa waktu yang lalu bahwa untuk Desember ini tidak ada cuti bersama untuk Natal dan Tahun Baru. Semuanya demi apa? Supaya semuanya demi agar kita, rakyat kita, jangan kembali mengalami hal-hal yang seperti kemarin. Dengan adanya gerombolan-gerombolan, perkumpulan-perkumpulan, peringatan-peringatan atau bagaimana kemudian, dan itu bisa menimbulkan meledak. Sehingga pemerintah memberikan pengetatan yang justru itu menyakitkan kita semua. Ya, untuk saudara-saudaraku yang beragama Kristen dan semua para pendeta dan gereja, baik itu Kristen maupun Katolik, ikuti protokol kesehatan atau berita-berita yang sudah dianjurkan oleh pemerintah-pemerintah daerah Anda setempat, dengan tetap bukan melarang untuk mengadakan perayaan Natal, tetapi akan lebih baik tetap dijaga perayaan Natal Anda dengan cara mungkin lebih baik dikurangi jamnya atau mengurangi jumlah jemaat yang hadir, dan disarankan hanya sekitar 50% dari kapasitas gereja Anda. Ya, kemudian kita semua sudah terbiasa menggunakan ibadah via online, jadi mungkin jemaat-jemaat mungkin bisa tetap yang lainnya menyimak secara online, karena bagaimanapun juga beribadah di gereja itu adalah hanya gedungnya saja. Jadi silakan Anda tetap beribadah, tetap bisa beribadah di rumah, datang menyembah dan memuji Tuhan dengan dipandu dari gereja Anda masing-masing semuanya melalui Zoom atau melalui live streaming dari masing-masing gereja yang tentunya sudah terbiasa untuk mengadakan hal-hal seperti itu di dalam ibadah-ibadah beberapa waktu yang lalu. Ya, juga untuk jemaat-jemaat, tolong himbauan pemerintah diikuti dengan tidak adanya perayaan-perayaan Natal dan Tahun Baru. Di Pekalongan juga sudah mulai diberitakan bahwa tidak ada lagi untuk menghidupkan mercon atau kembang api untuk Tahun Baru maupun malam Natal dan malam Tahun Baru. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pengumpulan massa terpusat yang akan membahayakan. Nah, maka saudara-saudaraku semuanya, tetaplah ikuti anjuran pemerintah. Tidak perlu kita bepergian keluar kota, tetapi kembalilah tetap beraktivitas seperti normal, seperti biasanya, karena memang tidak ada hari libur cuti bersama seperti tahun-tahun yang kemarin. Semuanya ini dilakukan oleh pemerintah semata-mata untuk kita semua masing-masing, bukan hanya untuk mendapatkan predikat bahwa negara kita mampu mengatasi COVID,
tetapi semua lebih lagi dari sekedar predikat tersebut di dunia, tetapi lebih kepada keamanan kita sebagai warga negara dari Republik Indonesia ini, agar kita lebih terjamin keamanan dan kesehatan kita dan keselamatan kita, sehingga kita semua bisa kembali beraktivitas normal, lebih normal lagi daripada yang sekarang saat ini, di mana masih ada yang tertatih-tatih, sehingga jika ternyata anjuran pemerintah tidak kita ikuti dan ternyata terjadi ledakan-ledakan baru, maka kita sendiri yang akan rugi. Terlebih lagi untuk anak-anak kita, siswa-siswa yang masih belajar, yang tentunya belajar secara online dan belajar secara tatap muka tetap akan membawa beda dan tetap lebih berpengaruh secara tatap muka, secara langsung. Karena apa? Karena di situ terciptalah sebuah hubungan sosial yang jelas, sebuah hubungan sosial yang baik, hubungan antara kawan, hubungan antara guru, menghormati guru bagaimana, hubungan antara sesama itu bagaimana, itu tercipta pada saat adanya pembelajaran secara tatap muka. Jika secara online mungkin anak-anak kita akan beda karena tidak merasa bertemu secara langsung. Oke, begitulah sobat-sobatku semuanya, saudara-saudaraku yang beragama Kristen dan Katolik. Saya David Santosa SE dari Kota Pekalongan terakhir mengucapkan selamat merayakan Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2022. Kiranya di Natal ini kita memperingati Kristus lahir di dalam hati kita masing-masing, dan kita menjalankan apa yang menjadi dan harapan daripada kelahiran Kristus di dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan setiap umat manusia dari dosa. Dan harapan kita semua bersama pada tahun yang baru ini, tahun 2022, Tuhan memberkati dan menyertai keluarga, pekerjaan, dan apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya itu bisa berguna untuk kehidupan kita dan kembali lagi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Selamat Hari Natal, salam NKRI, Tuhan Yesus memberkati.